Biasanya kalau orang beli Li-Ning cenderung beli ke langsung Way of Wait ataupun Old City. Tapi sebenarnya Liren ini walaupun harganya agak lebih mahal dari Old City, tapi dia punya kualitas yang oke punya nih. Halo Bungers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kemarin ada Li-Ning Liren 4 yang kita nobatkan sebagai underrated shoes. Sekarang ada adanya Liren 5. Seperti apa sepatu ini? Masihkah bagus seperti yang kemarin? Dan harga jualnya memang cukup mahal, tapi worth it kah? Sebelum melakukan pre-order, sebaiknya Anda saksikan video ini sampai selesai. Sekarang seperti biasa kita mulai dari boxnya. Jadi boxnya kayak gini, nggak ada bedanya dengan generasi yang sebelumnya. Ini logo Liren ya, kayak gini, simple. Saya kurang sukanya dia tuh gampang rusak, kayak gini nih, gampang penyok. Terus di dalamnya ini tuh polos banget. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi, jadi terasa lebih premium. Oke, lanjut ke sepatunya. Sepatu ini juga ada garansinya ya, kayak Li-Ning premium yang biasa. Terus kita lihat kalau detailnya juga mirip sama Liren 4 kayak gini. Terus ada logo di sini. Di lidahnya bahkan sama. Dan di insole-nya juga ada tulisan Li-Ning kayak gini. Lalu kalau di outsole-nya kayak ada busur gini ya, keren. Terus sisanya ada desain-desain kecil-kecil menarik gini. Oke, karena minimnya ubahan, menurut saya nilai 8,8 sangat layak. Nah, sekarang kita ngomongin traksi. Jadi traksinya tuh di atas herringbone, kemudian di samping ini kayak gelombang, dan di bawahnya ini dibikin kayak zigzag gini ya. Traksinya pakem banget. Dan buat Anda yang suka menyusuri lapangan, Anda suka crossover, dan Anda mainnya eksplosif banget pakai sepatu kayak gini, menunjang di semua kondisi lapangan. Bahkan buat yang lapangannya berdebu, pakai ini juga kayaknya di awal penggunaan nggak ada masalah. Nah, kalau udah debuan, Anda tinggal lap lagi, misalnya dengan kain basah, atau Anda sikat sedikit lalu keringkan, pasti performanya akan balik seperti semula. Kalau penggunaan outdoor, pilihan warna kayak gini emang paling tepat. Dan kalau kita lihat juga kekuatan traksinya oke punya nih, karena memang brand Cina itu memikirkan durability, dan di sana banyak lapangan outdoor, jadi mirip-mirip sama kayak di Indonesia. Untuk traksi saya suka banget, dan ini juga fleksibel. Terus kalau lari ini kayak ada pijakan di depan yang bikin speednya tambah kenceng. Dan ini sepatu juga udah pakai plat karbon, jadi memudahkan Anda untuk lari-larian dan bermain eksplosif. Paling kekurangannya adalah dia bagian sininya tipis, dan kalau penggunaan jangka panjang biasanya ini gampang terkikis. Lalu ini juga membutuhkan waktu break in. Buat Anda yang kakinya lebar, di tengah sini tentu akan merasa kesakitan di awal penggunaan. Secara keseluruhan untuk traksi nilainya 9,5 dari 10. Sekarang kita ngomongin bantalan, dan sama seperti yang kemarin, ini juga pakai full length boom, enak, dan dia itu berasa lengkap karena dia ada redamannya di bagian belakang terutama, serta dia punya kortil yang bagus di bagian depan. Jadi buat Anda yang suka gocek-gocek, pakai sepatu ini enak banget. Sepatu ini rasanya kayak nempel lapangan dengan bagus. Terus kalau misalnya Anda lompat mendarat pakai kaki belakang juga menapaknya enak banget, serta dia ada bouncy-bouncy-nya. Tapi kalau buat big man, kayaknya ini bukanlah pilihan yang tepat karena ini tipis sebenarnya di bagian depan. Terus dia juga ada downgrade ya menurut saya. Seperti sekarang udah nggak ada mesh trouble. Memang ini empuk juga sih, dan sedikit diekspos cushioning boomnya, tapi saya rasa
teknologi yang kemarin itu jauh lebih enak, lebih menyenangkan dan membuat lebih empuk. Ini terasa lebih butuh break-in ketimbang seri sebelumnya. Tapi meski begitu, Liren 5 tetaplah sepatu yang menyenangkan, terutama untuk orang seperti saya, pemain kecil yang mengandalkan speed dalam bermain basket. Nilainya 9 dari 10. Buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalian bisa langsung lakukan pre-order ke headshoes.store. Sementara untuk memilih sizingnya, saya saranin pilih aja true to size, ikuti size US dengan Nike ataupun Adidas Anda, samain aja. Tapi kalau misalnya kaki Anda lebar banget, pilih aja upsize sedikit. Karena tentunya bagian samping ini menyempit dan itu bikin kaki Anda sesak di awal penggunaan. Lanjut bahan atas, dan saya rasa memang mirip banget ya sama generasi sebelumnya. Dia itu fleksibel banget, penggunaan mesh yang dipanaskan seperti ini, kemudian juga banyak banget ventilasinya, ini bikin kaki nyaman. Terus di bagian belakangnya juga dia ada padding-padding yang bikin pergelangan juga oke banget kalau bersandar nih kayak gini. Terus ada lagi di bagian bawah lidahnya, ini juga lebih tipis walaupun tidak ada rongga yang kebuka. Lalu di bagian lidah bawahnya ini juga terlihat lebih tipis walaupun tidak diekspos ataupun dibolongin kayak gini. Nah, lidahnya ini sama banget ya sama yang generasi sebelumnya. Dan yang saya suka dari sepatu ini adalah penerapan bahan atasnya bikin bobotnya jadi ringan. Gak sampai 400 gram nih. Lanjut kalau kita lihat di bagian dalam, ini tuh bertumpuk ya. Kayak gini, jadi ada rongga-rongganya lagi di bagian samping. Dan ngomongin tali, ini masih sama kayak generasi sebelumnya, agak panjang, dan saya saranin ikat aja 2 kali. Dia nggak terlalu licin kok, tapi kalau diikat 2 kali bakalan bikin kaki lebih terjaga dengan aman. Untuk bahan atas secara harganya mahal banget, dan menurut saya tidak ada yang terlalu spesial ataupun ikonik dari sepatu ini. Nilainya 8 dari 10. Yang terakhir kita bakalan ngomongin kunciannya. Jadi itu yang berbeda adalah kalau di bagian belakang yang seri sebelumnya itu plastiknya lebih kelihatan, sementara yang bagian ini udah ditutup banget nih di bagian bawah. Lalu ini juga cushioningnya mantep banget di bagian belakang, jadi impact protectionnya terasa bagus. Saya plat karbonnya ini di tengah menurut saya nggak bikin semua orang bisa cocok karena ada nyempit kayak gini dan itu bikin kaki nggak nyaman. Beberapa sepatu kayak Air Jordan 35 itu juga orangnya cocok-cocokan kalau menggunakan sepatu yang modelnya kayak gini. Ini juga durability-nya kurang kuat lagi. Lihat deh, tipis banget. Oke. Tapi di samping itu semua dia tuh nyaman di pergelangannya. Pastikan size Anda pas, karena kalau dengan begitu kaki Anda tuh kayaknya kebungkus dan terdesak ke bagian bawah. Cushioning itu tadi kekurangannya, mesh trouble-nya udah nggak ada, tapi nggak apa-apa, masih terasa empuk, dan di depan juga masih ada bouncy-nya. Jadi buat Anda yang masih bermain cepat, mainnya eksplosif, pakai sepatu ini pilihan yang tepat kalau Anda bosan dengan Nike atau Adidas. Oke, secara keseluruhan nilainya 8,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan ini sepatu yang menarik, bisa jadi yang paling bagus juga sebagai underrated shoes. Biasanya kalau orang beli Li-Ning cenderung beli ke langsung Way of Wade ataupun Old City, tapi sebenarnya Liren ini walaupun harganya agak lebih mahal dari Old City, tapi dia punya kualitas yang oke punya nih. Buat Anda yang misalnya sepatunya lebih dari satu dan ingin mencoba Li-Ning, nggak ada salahnya pilih Liren 5. Jadi demikianlah review kami, dan buat sepatu ini nilainya adalah 8,7 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.